Yahudi keluar dari Madinah karena pelanggaran mereka sendiri yang memberontak, dan keluarnya karena hukum mereka. Di kitab mereka dituliskan kalau memberontak, keluar, diusir dari tempatnya, dan hukuman mati bagi yang memberontaknya. Itu hukum mereka sendiri. Keluar. Sudah berubah kotanya jadi tenang, Yahudi sudah nggak ada, tenang makmur, maka dari Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemana Yahudi? Nyebar lagi. Ke Eropa nggak punya tempat tinggal, ke Austria diusir, ke Jerman kemudian disiksa dan sebagainya. Nyebar. Singkatnya diterima oleh satu kesultanan pada masa itu yang punya wilayah cukup luas, dikenal dengan Turki Utsmani, Kekaisaran Ottoman. Maka di mana mereka bisa diterima? Karena di tempat lain nggak ada yang mau terima. Balikin lagi ke firman Allah, Ardul Muqaddasah. Maka ditampunglah di bumi Palestina. Dari mulai abad ke-18 masuk ke situ lagi, secara singkat karena saya percepat waktunya mau habis. Masuk ke situ, damai di situ. Damai, tenang, bisa hidup lagi, bisa dagang lagi, bisa nyaman lagi, sampai musibah muncul 1924. Umat Islamnya sudah jarang ngaji lagi, sibuk dengan diri sendiri, terpecah-pecah, sudah saling menyalahkan, gara-gara kunut gak kenal saudara, gara-gara bismillah jahar dan sir sudah gak kenal lagi, sudah beda manhaj, sudah bid'ah-bid'ahan. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Allahumma hadina fi man hadait, bid'ah. Karena umat Islamnya lemah, terpecah-pecah, sibuk sendiri, saling merendahkan, jauh dari Al-Quran, i'tisamnya hilang, ukhuwahnya terpecah, maka kelemahan itu dibaca oleh orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian. Maka yang terjadi apa? Mereka berkembang lagi. 1924 habis semua, hilang. Yahudi melobi, dia kuasai ekonomi dulu, kembali ke awal. Ekonomi dikuasai. Sampai punya lobi yang kuat mengendalikan pemerintahan dunia. Inggris diminta dibuat perjanjian Balfour secara cepat, tiba-tiba dibagi-bagi. Turki Utsmani kalah, masuk kemudian ke situ. Cerdasnya Sultan pada masa itu, beliau mewakafkan wilayah Ardul Muqaddasah sebagai wakaf agama. Yang sekarang otoritasnya Yordania menjaga itu. Dulu orang Islam menjaga di bumi Palestina, jaga betul. Maka apa yang terjadi? Setelah mereka masuk dipecah, terjadilah bencana Nakbah 1948. Maka cara masuknya persis sama ketika masuk ke Madinah, persis sama yang dilakukan oleh Fir'aun. Pecah belah dulu, bagi dua wilayahnya, masuk ke tengah-tengah, putus hubungan antara utara dengan selatan, barat dengan timur, putuskan dulu. Maka dibagi dua kemudian oleh mereka, secara cepat saja dibagi dua wilayahnya. Mereka masuk ke tengah dari kecil, yang lain masih sadar, masih protes. Maka tahun 1967 terjadi kemudian protes dari 3 negara, aksi militer keluar. Maka Yordania, Mesir, Syria mengeluarkan kemudian kekuatannya, tapi backupnya sudah kuat dari luar. Waja'alnakum aktsara nafira, ya, di surah Al-Isra di ayat yang ke-6 itu, ya. Maka mereka sudah punya aliansi, sudah punya koalisi. Maka sebelum bergerak, pangkalan udaranya dibom, dihancurkan. Cuma 6 hari habis semua. Maka karena habisnya itu, Suriah diambil wilayahnya dekat Palestina, dataran tinggi Golan. Di situ ada Bukit Zion, ya. Kemudian yang dari Yordania diambil tepi baratnya, Ramallah diambil, ya. Kemudian yang dari Mesir diambil 2 bagian, Sinai dengan Gaza, dikuasai 1967. Maka beberapa bulan setelah itu berkumpullah 8 negara di bulan September, bertempat di Sudan. Beberapa negara Arab plus Afrika. Afrikanya ada Mesir dengan Sudan. Maka Saudi datang ke sana, Yordania datang ke sana, Syria datang ke sana. Mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi Khurtum. Resolusi Khurtum. Poinnya 7. Yang 7 ini disingkat jadi 3 yang pokok. Disebut dengan La'atul Thalath. 3 nouns, 3 penolakan. 3 penolakan, ya. Tidak mengakui Zionis, Yahudi. Tidak ada damai dengan Yahudi. Dan tidak pernah membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi. Siapa Yahudi yang dimaksud di sini? Itulah yang dimaksud gerakan baru, bukan Yahudi pada umumnya, bukan. Jadi orang-orang ini yang ketika di era Nabi terpencar, di masa Utsmaniyah ditampung, ketika itu lemah, mereka mulai muncul khayalan tingkat tinggi lagi. Sudah, Nabi sudah nggak ada yang diharapkan. Sekarang kita ingin membangun kekaisaran Solomon saja, bikin Solomon Temple yang baru, bangkitkan lagi. Sudah nggak ada sekarang nabinya, yang tinggal ditunggu Dajjalnya, Mesiahnya yang datang. Maka harapan mereka untuk mempercepat itu semua dan mereka bisa kokoh kembali seperti harapan mereka harus membangun kekuatan besar untuk membangun kedikdayaan lagi.
Maka apa yang harus dijadikan klaimnya? Klaimnya apa? Objeknya apa? Tidak ada yang lain kecuali kuil Sulaiman. Karena itu adalah raja yang paling hebat dalam era sejarah mereka. Bisa menaklukkan awan, bisa bicara dengan binatang dan sebagainya. Maka ditandai situsnya, satu. Yang kedua, ini gimana cara ngajak lain-lain supaya datang ke sini? Kan nggak mungkin kalau dipaksa datang saja. Maka dibawa dengan ajakan, kita bangkit kembali seperti nabi-nabi kita yang hebat yang ada di Bukit Zion. Maka muncullah aliran membawa kepada arah Zion yang disebut dengan Zionisme.